Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku. Pagi-pagi, semoga kita semua bahagia, happy selalu teman-teman. Kemarin ini saya ngobrol sama seseorang gitu ya. Beliau mengatakan gimana ya kalau mau jualan itu supaya saya bisa menguasai area sini gitu misalkan. Nah, jujur saya sendiri juga bukan ahlinya, bukan pakarnya, bukan masternya, cuma kita ngobrol-ngobrol biasa. Cuma jadi saya jadi terfikir gitu bahwa wah iya ya, iya caranya gitu. Nah, ya salah satu yang saya jadi masuk ke pola kepikiran saya adalah ini, gimana caranya membangun jaringan. Teman-teman, nah dengan segala keterbatasan yang kita miliki tentunya ini tidak mudah, tetapi selalu ada jalan gitu. Saya sendiri sampai detik ini masih belajar dan masih jauh dari berhasil, tetapi dari kesalahan-kesalahan saya itu coba saya bagikan teman-teman ya, terutama ke anak-anak muda. Saya dulu memulai berani berpikir wirausaha itu sepertinya pada saat apa ya, yang benar-benar saya berani berpikir pada saya S1, dan waktu itu saya kuliahnya kuliah malam gitu ya, dan ibarat kampus yang ya tidak rekomendasi lah daripada tidak kuliah begitu. Cuma waktu itu saya udah mulai berpikir gimana caranya belajar mandiri walaupun saya tidak tahu caranya gitu. Nah, salah satu hal yang sangat saya sarankan kepada teman-teman adalah belajarlah entrepreneur semenjak dini gitu loh. Misalkan saya ngebayangin pada saat saya masih SMP gitu, kalau waktu itu udah ada dididik bahwasanya oh ini loh nak, kamu harus belajar wirausaha entrepreneur, kamu jangan malu dodol gitu. Dan salah satu kemampuan yang urgent adalah memang kemampuan jualan, entah itu offline, online, itu langkah awal jadi seorang entrepreneur menurut saya ya. Kalau tidak memiliki modal uang segala macam, yang penting itu dulu kemampuan verbal komunikasi, gimana cara menjual. Itu baik secara online maupun offline. Nah, yang paling urgent adalah prakteknya itu. Kalau teman-teman udah dimulai anak-anak SMA, jangan berpikir gue main, habisin masa muda. Oke, main silahkan, habisin silahkan. Tapi juga preparation. Zaman now ini semakin sulit teman-temanku semua, semakin berat persaingannya karena kita go global gitu ya. Global itu apa? Semua orang seluruh dunia bebas mau jualan, nyandi gitu. Contohnya ya, kita ini jadi pembeli-pembeli aja, padahal mereka entah di mana negaranya, bangsanya, nggak peduli lu siapa gitu, bisa jualan ke seluruh negara. Nah, pada saat kita nggak bisa jualan, nggak bisa menjual produk apa yang kita miliki, ya wes remuk hancur. Nah teman-teman, saya sarankan ke teman-teman yang masih SMA, waktu Anda ini biasanya masih luang luar biasa. Hanya kongko main, boleh kongko dan main itu suatu bagian dalam kehidupan, tetapi yang saya sarankan ya belajarlah juga, prakteklah untuk belajar jualan. Kalian punya HP, teman-teman ini semua punya HP, pergunakan. Gimana sih menjual di sosmed, Tokopedia, Shopee, ataupun your own business, your own website. Belajar digital marketing dari Facebook, IG Ads, FB Ads, TikTok Ads, ada lagi apa ya, Google Ads. Nah ini, mana nanti yang nyantol, mana nanti yang cocok dengan Anda, jadikanlah mastah di sana gitu. Apapun genre kalian gitu loh, mau jadi kalian seorang apapun, sebenarnya jiwa entrepreneur itu bisa diberdaya gunakan ya, sebenarnya apa sih jiwa entrepreneur? Jiwa orang yang pantang menyerah, selalu melihat, selalu ada kesempatan dan problem solving gitu. Kalau ngeliat masalah jungkur mumet, jungkur munyeng, tetapi solusinya apa, dan berikan solusi itu ke khalayak, maka kalian akan mendapatkan hal yang kalian profitkan ya, yang menjadi profit lah gitu. Nah, salah satu halnya adalah misalkan begini teman-teman yang SMP kan sekarang juga udah belajar coding, bahkan mungkin udah menyentuh ke arah-arah website segala macam ya. Oke, kalian coba praktekkan, coba aja jualan. Mungkin kalau teman-teman nggak punya modal uang, yang penting modal HP dan internet misalkan ya. Nah, cobalah belajar jualan. Caranya gimana? Contoh, saya ini
jualan somai Wondes, dan saya sangat open sekali ke siapapun, ke teman-teman yang mau belajar jualan. Misalkan, Mas, aku nggak punya modal, gimana cara jualan? Gampang, ayo join nama saya, jualan somai Wondes. Kalian dari manapun bebas, dari mau di luar negeri, mau di Irak, mau di Iran, mau di Saudi, mau di Deso, mau di puncak gunung, asal ada koneksi internet, punya HP, ya usahakan internetnya yang stabil lah, jangan yang loyo 4G udah lebih dari cukup. Pertama itu, caranya bikinlah Tokopedia. Namain aja Somai Wondes Jakarta Barat, Somai Wondes Kebon Jeruk, Somai Wondes apa, arahkan alamatnya ke alamatnya Wondes. Kalian coba tawarkan, caranya gimana? Mau itu dibikinlah konten yang, kalau nggak konten-konten dari kita, foto dari kita, ambil, bikinlah produk di situ, Somai Wondes, sesuai gaya jenengan, caranya seperti apa, tulisannya, kontennya seindah apa, sekeren apa, itu silahkan berkreativitas. Nah, terus carikan promo, dan coba. Insya Allah saya kan udah ngiklan, di FB Ads sudah ngiklan, pasti nanti akan terimpact ke reseller saya. Nah, teman-teman ini bisa belajarlah dropship ceritanya. Itu contohnya ya. Nah, kalian pelajarin adalah gimana jualan Tokopedia. Carilah tutorial, carilah caranya. Gimana memaksimalkan supaya orang tuh mau datang ke kita. Permainan kata kunci, permainan judul, permainan gambar. Dari situ kalian pelajari. Coba. Dan insya Allah bakal bisa kok. Karena saya saat ini juga mendidik salah satu anak yang masih SMA. Dia pun udah bisa running. Udah bisa menghasilkan yang namanya duit 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Tinggal istiqomahnya aja. Jadi dia bisa dari mana? Belajar. Apakah saya ajarin langsung? Enggak. Saya cuma kasih tahu, kamu coba Tokopedia. Caranya, carilah jalan yang terindah yang kamu bisa. Kalau saya suruh ngajarin, waktu saya nggak cukup. Betul nggak? Saya kan harus fokus ke produk saya sendiri, gimana pertumbuhan segala macam. Tapi teman-teman, saya cuma bukakan jalan. Ini loh. Karena apa? Orang yang selalu dikasih tahu, lead ini caranya begini, bla bla bla, biasanya nggak bakal maju. Tapi kalau teman-teman ini menjadi risk taker, berani ambil resiko, nah kalian adalah orang-orang yang akan bisa bertumbuh insya Allah. Jadi pada saat misalkan kalian ada SMA aja lah, saya standar SMA ya dulu ya, SMA kelas 1 udah mau mulai. Kalian dalam sebulan bisa closing 3, 5, atau 10 lah gitu ya, 10 kali laku gitu aja. Dan kalian bisa mendapatkan kontak orang tersebut. Ini namanya kita membangun jaringan, membangun customer base gitu ya. Misalkan ada 10 customer setiap bulan. Nah, dalam setahun udah 120 customer. Nah, bagaimana jadikan 120 customer ini pelanggan loyal kepada teman-teman. Jadi pokoknya entek tuku gitu loh. Gimana caranya? Nah, ini yang perlu teman-teman lakukan. Pada saat kalian bisa mendapatkan itu yang namanya jadi database customer. Jadi jaringan teman-teman semua. Bahkan saya ini loh teman-teman, dari situ padahal saya nggak kenal, kami nggak kenal, tapi lama-lama mereka bisa jadi teman, sahabat, bahkan ada peluang bisnis baru. Dulu pernah begini, ada orang beli dan akhirnya apa? Kami diminta suplai ke sana. Bisa terjadi nggak? Bisa. Ada beberapa yang sekarang jadi reseller kami gitu ya. Mereka itu jadi pembeli dan akhirnya apa? Mereka join ke kami untuk ikut jualan karena merasakan manfaatnya. Jadi peluang itu bisa dibangun dari semenjak andaikan, coba kebayang deh. Andaikan saya dulu starting dari SMA sudah mulai. Di usia saya yang sekarang 45 misalkan 40 tahun. Berarti SMA itu umur berapa sih? 15, 16 lah, 16, 17, 18 ya. 5 tahun 20, 10, 15 berarti 15 tambah 10, 25 tambah 30 tahun berarti. Bayangkan dalam 30 tahun Anda konsisten dalam sebulan dapat database customer yang pelanggan loyal 5 kalikan. Berapa itu? Kalau 120 kali 25 berarti udah 120, berarti 1000 lebih lah yang pasti ya. Bayangkan udah teman-teman ini mempunyai database 1000 orang pelanggan setia.
mereka adalah sumber duit teman-teman semua. Caranya itu, bangunlah lebih awal. Teman-teman yang masih SMA, apalagi yang udah kuliah, beranilah melangkah. Jangan menunggu nanti S1, S2. No, jaminan, nggak ada jaminan kalian teman-teman S1, S2 itu bakal sukses, bakal langsung mudah dapat duit. Tidak. Saya kemarin nonton TikTok anak yang kuliah di luar negeri. Dia mengatakan, saya kuliah S1, S2 luar negeri, Australia atau New Zealand gitu. Saya sekilas dengerin tuh. Dia curhat, wah kayak ngelamar di Indonesia digaji, keluar kemana-mana nggak dapat. Pas saya didapat pun, itu juga lewat network orang, lewat kenalan. Dan akhirnya apa? Digajinya apa? UMR katanya. Dia merasa, gua lulusan luar negeri, bayangin. Gimana gua belajar bahasa Inggris, gimana gua riset, gimana bla 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 bla. Ditawari di Indonesia UMR. Dan dia merasa nggak, gila ya Indonesia begini amat gitu. Nah ini impactnya teman-teman. Jebolan luar negeri pun, jebolan sekolah terbaik pun tidak jaminan kalian langsung sukses, mendapatkan apa yang kalian impikan. Lebih baik kalian modal lebih awal. Modalnya apa adalah mencoba praktek. Kalau bahasa saya lah, prakteklah unlimited untuk jualan. Pada saat kalian udah pinter jualan, kalian bangun tim, kalian nanti apa? Yang bekerja bukan Anda lagi, tapi membuka jalan tentunya ya kita sendiri gitu ya. Jadi teman-teman yang pesan saya untuk teman-teman anak-anak muda yang masih kalian SMA, SMP, jangan takut. Ayo kalau mau, bagi teman-teman yang mau belajar, ngobrol, monggo silahkan, saya open, saya sangat terbuka. Saya sangat bahagia sekali melihat anak-anak muda yang mau berkarya. Dan salah satu hal yang saya perhatikan detik ini, saya rekrut anak-anak muda, cenderung mentalnya sangat-sangat lemah teman-teman. Cenderung. Ini seperti yang dibilang Prof. Renat Kasali bahwa ada anak-anak ini, teman-teman ini memiliki mental strawberry. Jadi ditekan dikit, penyok, hancur, lumer gitu. Jadi pada saat menghadapi problem sedikit, misalkan kalian harus disiplin, datang jam segini, pulang jam segini, kerjaan kalian ini melehoi bro, melehoi ujung-ujungnya keluar. Padahal disitulah proses kalian untuk bertumbuh. Nggak ada kita misalkan pemilik usaha ini mau mengapa ya? Bagi saya sendiri ya, nggak ada menawaitunya untuk lo mengerjakan yang peres doang tenaganya. Tidak bagi saya. Tapi disiplin ya harus. Kalau kita nggak disiplin, kita jualan misalkan nih, saya jualan jam 8 open, kalian jam 8 lewat datang. Apa yang terjadi? Delay. Saya mau produksi somai misalkan jam 8, kalian datangnya jam 8 lewat, jam 8. Apa yang terjadi? Problem. Dan itu kalau terkumpul, ya rusak bisnis bro. Nah di sini teman-teman. Jadi pokoknya saya sangat menyarankan untuk teman-teman mencoba lebih awal. Bagi teman-teman yang katanya pengen menguasai area nih, aku pengen jualan menguasai area desaku. Ya gimana mau menguasai kalau kalian tidak memulai. Dan saran saya adalah memulai lebih awal. Kalaupun Anda di titik Anda saat ini, jangan menyerah. Lakukan, terus tambah ilmunya. Cari gimana caranya menaklukkan area sini. Orangnya siapa, usianya berapa, kemampuannya beli harga berapa, kesukaannya apa. Ini yang namanya demografi. Coba kalian telusuri. Orang-orang daerahku ini ternyata yang bisa membeli itu usianya kisaran 25 sampai 30 tahun. Terus kalian klasifikasi, mereka ini kalau belanja beli dalam sehari mampunya berapa, seminggu berapa, sebulan berapa. Nah kalian bisa lihat nih, mereka kalau jajannya 10.000 sebulan bisa, oke 10.000. Nah barang apa yang harganya 10.000, cocok nggak produk saya? Nah ini namanya pembelajaran demografi teman-teman. Kalian telusuri dulu, telisik. Kalian kelompok-kelompokin, jualan orang itu, kemungkinan itu akan pembelinya akan bisa masuk, bisa membeli produk kita. Tapi kalau kita ngawur, ya resiko. Nggak apa-apa ngawur juga, bagi saya nggak apa-apa. Itu proses perjalanan. Tapi kalau kalian mau lebih, cepat, lebih ini, pakailah ilmu. Salah satunya yaitu kayak mengerti namanya demografi. Dan Indonesia ini demografinya luar biasa. Maksudnya
banyak jumlah penduduknya, itu akan bisa jadi target market kita yang luar biasa. Berpikirnya diperluas lagi, dan itu praktek tambah ilmunya, praktek tambah ilmunya. Terus lakukan ini sampai unlimited. Maka pada saat kalian misalkan seusia saya, kalau saat ini udah SMA, udah memulai 30 years, pasti akan ada hasil dahsyat. Jangankan 10 years, 5 years, sekarang bisa terjadi percepatan luar biasa. Kalian sudah praktek, terus tambah lagi knowledge-nya, ilmunya, insya Allah akan terjadi. Apa yang Anda kalian mimpikan, pengen kuasai area sini, area situ, bisa terjadi. Tetapi kalau kalian cuman piye berpikir bagaimana tanpa aksi, tanpa istiqomah, tanpa terus dilakukan, maka ya sulit tentunya. Tapi nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.